Tanggal 17 Juli tahun 1945. Akankah kita pergi ke Ekron dari Yapnel? Tanya beberapa dari para rasul sementara berjalan menyeberangi sebuah negeri yang sangat subur, di mana gandum tengah menikmati tidur akhirnya dalam siraman cahaya mentari yang sudah mematangkannya. Ladang-ladang yang sudah disiangi tampak bagai tempat-tempat tidur kematian raksasa yang menyedihkan. Sekarang sesudah mereka digunduli dari berkas-berkas gandum, dengan timbunan-timbunan gandum yang menunggu untuk dibawa pergi ke tempat lain. Tetapi jika ladang-ladang itu gundul, kebun-kebun buah-buahan merupakan pemandangan yang paling menyedapkan mata, dengan buah-buahnya yang hampir matang, yang berubah warna dari buah-buah kecil keras berwarna hijau menjadi lembut kekuningan, kemerahan, berona mengkilap bak lilin dari buah-buah yang lebih matang. Buah-buah ara membuka tempurung bunga buahnya yang sangat manis, meretakkan kulit elastiknya guna memperlihatkan, melalui celah-celah hijau keputihan atau lembayung, suatu jeli transparan penuh biji-biji kecil, yang warnanya lebih gelap dari daging buah itu sendiri. Bersama setiap hembusan lembut angin sepoi-sepoi pepohonan zaitun bergoyang, begitu pula buah-buah berbentuk oval yang tergantung pada tangkai-tangkai ramping di antara dedaunan perak hijaunya. Pepohonan walnut yang bermartabat menahan buah-buahnya yang bertangkai kokoh, buah-buah yang menggembung dalam tempurung tebalnya yang lembut, sementara pepohonan almond tengah mematangkan buah-buahnya sebagaimana terbukti dari teksturnya yang halus mulus dan perubahan warna kacangnya. Buah-buah anggur pada umumnya menggembung sementara segelintir berkas, di tempat yang baik, berusaha memamerkan rona topas atau rubi dari kematangannya. Dari hari ke hari kaktus di dataran atau di sisi-sisi bukit yang lebih rendah menjadi suatu pemandangan yang semakin cemerlang dengan warna-warni mengagumkan dari tandan biji yang terkandung di dalamnya dan yang diarahkan ke langit dan dimatangkan dalam perlindungan daun-daun berdurinya yang kokoh. Pepohonan palma yang terasing dan pepohonan carop yang lebat mengingatkan orang akan negeri Afrika di dekatnya dan sementara pepohonan palma memainkan kastenyet dari daun-daun kerasnya yang berbentuk kipas. Pepohonan carop membungkus diri dalam lapisan gelap dan berdiri tegak angkuh dengan dedauan mereka yang menawan. Kambing-kambing tinggi yang gesit, baik hitam maupun putih, semuanya dengan tanduk panjang melengkung dan mata tajam yang lembut, melahap kaktus dan menyerbu agave yang berdaging tebal, sikat-sikat raksasa itu dengan daun-daun keras tebal yang, seperti articoke terbuka, mencuatkan dari pusat jantungnya tangkai raksasa bercabang 7. Yang menyerupai sebuah kandelar katedral. Dengan bunga kuning merah menyala yang harum di atasnya, Afrika dan Eropa telah berpadu guna menyelimuti tanah dengan tumbuh-tumbuhan yang paling indah, dan segera sesudah kelompok apostolik meninggalkan dataran untuk mengambil suatu jalanan kecil mendaki bukit yang diselimuti kebun-kebun anggur pada sisi ini yang menghadap ke laut, suatu lereng berbatu kapur di mana anggur-anggurnya pastilah tak ternilai ketika sarinya diubah menjadi julep, sama dengan minuman. Di sana tampak lautan, lautanku. Lautan Yohanes, lautan Allah. Lautan tampak seolah dihampari sutra biru tipis yang sangat luas dan dia berbicara mengenai jarak, mengenai ketakterbatasan, mengenai kuasa, sementara dia memadahkan bersama langit dan matahari trio kemuliaan penciptaan. Dan dataran terbentang dalam keindahan penuh permukaannya yang naik turun dengan simulasi bukit-bukit, hanya beberapa kaki tingginya, yang menggabungkan area-area datar dengan bukit pasir keemasan yang terhampar hingga sejauh kota-kota dan desa-desa di tepi lautan, yang serupa titik-titik putih di lautan yang biru. Betapa indahnya, bisik Yohanes terpesona. Tuhanku, lautan adalah hidup dari bocah itu. Engkau harus menakdirkannya untuk lautan. Dia kelihatan seolah melihat mempelai perempuannya apabila dia melihat lautan, kata Petrus yang tidak terlalu membedakan antara laut dan danau. Dan ia tersenyum sepenuh hati. Dia sudah ditakdirkan, Simon. Kamu semua sudah ditakdirkan. Oh, bagus. Dan kemanakah engkau mengutusku? Oh, kau, katakan padaku, jadilah baik. Ke suatu tempat yang lebih besar dari kotamu dan kotaku dan Magdala dan Tiberias digabungkan menjadi satu. Aku akan tersesat, janganlah takut.
Kau akan seperti seekor semut pada sebuah kerangka besar. Tetapi dengan pergi kian kemari tanpa kenal lelah, kau akan menghidupkan kembali kerangka itu. Aku sama sekali tidak mengerti itu. Katakanlah padaku dengan lebih jelas. Kau akan mengerti. Kau pasti akan mengerti, dan Yesus tersenyum. Dan bagaimanakah dengan aku? Dan aku, mereka semua ingin tahu. Inilah apa yang akan aku lakukan. Dan Yesus membungkuk. Mereka berada di tepian berkerikil sebuah sungai yang di bagian tengahnya air masih cukup dalam. Ia memungut segenggam kerikil yang baik. Ia melemparkannya ke dalam air dan kerikil-kerikil itu jatuh tersebar ke segala penjuru. Itulah dia, hanya batu yang sangat kecil ini yang tinggal di rambutku. Kamu akan tersebar seperti itu. Dan engkau, saudaraku, mewakili Palestina, bukan begitu? Tanya Yakobus Alfeus serius. Ya, aku ingin tahu siapakah yang akan tinggal di Palestina, tanya Yakobus sekali lagi.